Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat, tidak kurang sesuatu apapun, sehingga kita bisa belajar dengan baik pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Syahnarul Limahar, saya praktikan dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi dimensi 3, yang sudah dibahas oleh Pak Thohir. Materi dimensi 3 ini diperuntukkan untuk kelas 12 IPA ataupun IPS. Nah, pada materi kali ini kita akan sedikit membahas tentang jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dengan bidang. Dan di sini juga saya akan sedikit atau beberapa memberikan contoh soal dan juga latihan soal. Ya. Selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu titik. Titik biasanya ditandai dengan nokta atau tanda X dan ditulis dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, lalu apa itu garis? Nah, garis yang dimaksud di sini adalah garis lurus. Garis memiliki panjang yang tak terhingga. Oleh karena itu, garis bisa diwakilkan dengan titik-titik ujung garisnya. Suatu garis dapat dituliskan dengan huruf kecil seperti L, M, dan juga N. Seperti gambar di samping, di sini kita memiliki sebuah garis L. Kenapa dinyatakan dengan garis L? Dikarenakan garis tersebut ditandai dengan huruf L kecil. Oleh karena itu, kita bisa sebut juga dengan garis L. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki garis AB. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bidang. Bidang di sini dimaksud dengan bidang datar yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan panjang dan tinggi, atau sering disebut juga dengan berdimensi dua, seperti jajar genjang ataupun persegi panjang. Luas sebuah bidang tak terbatas, karena itu gambar sebuah bidang dilukiskan dengan wakil bidang itu. Sebuah wakil bidang diberi nama dengan huruf Latin, seperti V, W, dan X, dan seterusnya. Huruf khusus seperti alfa, beta, dan juga gamma. Nah, di sini kita memiliki sebuah contoh bidang V. Kenapa dinamakan juga dengan bidang V? Dikarenakan di sudut pada sebuah bidang tersebut ditulis dengan huruf V kecil. Oleh karena itu, kita juga bisa sebut juga dengan bidang V. Lalu di sini kita mempunyai bidang alfa. Dan juga selanjutnya di sini kita memiliki bidang A, B, C, D. Ya. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hubungan titik dan garis. Pertama, hubungan titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik itu dilalui garis. Kedua, sebuah titik terletak di luar garis jika titik itu tidak dilalui garis. Seperti contohnya di sini kita memiliki sebuah garis L kecil dan kita juga memiliki sebuah titik M dan juga N. Nah, kita bisa lihat di sini garis L berada di dalam garis M atau titik M. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Dikarenakan titik M bersinggungan atau dilalui oleh garis L. Nah, tidak seperti juga dengan garis N. Garis N di sini berada di luar karena garis L tidak menyentuh titik N. Dan di sini juga kita memiliki catatan. Sebuah garis dapat dibuat melalui dua buah titik atau melalui dua buah titik hanya dapat dilukiskan sebuah garis. Ya, yang selanjutnya hubungan titik dan bidang. Pertama, sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang jika titik itu dilalui bidang. Sebuah titik terletak di luar bidang jika titik itu tidak dilalui bidang. Nah, di sini kita memiliki sebuah catatan.
Melalui 3 titik sembarang, paling sedikit dapat dibuat satu bidang. Kedua, melalui 3 titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat satu bidang, atau sebuah bidang tertentu dapat dibuat melalui 3 titik yang tidak segaris. Nah, yang ketiga, melalui 4 titik sembarang tidak dapat dibuat sebuah bidang. Nah, di sini kita memiliki sebuah contoh. Silakan lihat atau pandang bidang A, B, C, D. Seperti yang bisa dilihat ada di sebelah kanan pada contoh soal, terdapat sebuah bidang A, B, C, D. Yang pertama, titik A, B, C, D, dan H terletak pada bidang A, B, C, D. Nah, kenapa titik A, B, C, D, dan H terletak pada bidang A, B, C, D? Dikarenakan pada bidang A, B, C, D itu terdapat titik A, B, C, D, dan H. Oleh karena itu, titik A, B, C, D, dan H terletak pada bidang A, B, C, D. Yang kedua, titik E, F, G, dan I terletak di luar bidang A, B, C, D. Kenapa bisa disebut juga dengan titik E, F, G, I terletak di luar bidang A, B, C, D? Dikarenakan bisa kita sama-sama lihat untuk titik E, F, G, dan I itu terletak di luar bidang A, B, C, D. Tidak ada bidang yang dapat dibuat melalui titik A, C, I, dan G. Nah, kenapa seperti itu? Dikarenakan pada bidang titik tersebut tidak ada bidang yang tergambarkan. Oleh karena itu, tidak ada bidang yang dapat dibuat melalui titik A, C, I, G. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan materi selanjutnya, hubungan garis dan garis. Dua garis dikatakan berpotongan jika dua garis itu sebidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Titik persekutuan tersebut disebut juga titik potong, seperti pada gambar 1.1 atau A. Bisa dilihat sama-sama untuk garis L ya dengan garis M itu berpotongan sehingga menghasilkan sebuah titik P pada gambar A. Nah, lalu dua garis dikatakan sejajar jika dua garis itu sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan seperti pada gambar 1.1 atau B. Bisa kita lihat sama-sama pada garis L dengan juga garis M, mereka sama-sama sejajar pada satu bidang. Oleh karena itu, garis L dan juga M bisa dikatakan dengan sejajar. Yang ketiga, dua garis dikatakan bersilangan jika dua buah garis itu tidak sebidang atau melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah bidang datar seperti pada gambar 1.1c. Bisa kita lihat sama-sama gambar di samping. Garis L dan garis M itu berada di bidang yang berbeda. Oleh karena itu bisa kita katakan juga bersilangan. Ya, seperti itu. Untuk garis L berada di bidang dengan sudut V dan juga garis M berada di bidang dengan sudut W. Seperti itu. Lalu ada beberapa catatan seperti melalui dua garis yang sejajar atau berpotongan hanya dapat dibuat satu bidang, tetapi melalui dua buah garis yang bersilangan tidak dapat dibuat sebuah bidang. Nah, di sini kita memiliki sebuah kubus. Untuk contoh soalnya sendiri yaitu silakan lihat atau pandang kubus ABCD EFGH di samping. Yang pertama, pada sudut atau garis BG memotong sudut atau garis CF di P. Bisa kita lihat sama-sama. Di sini garis BG atau titik sudut BG memotong CF di P. Lalu pada garis AC sejajar dengan EG. Nah, lalu yang garis AB menyilang dengan DH. Bisa dilihat contohnya. Kenapa tadi pada
penjelasan antara hubungan garis dan garis di bagian nomor 3. Dua garis dikatakan bersilangan jika dua buah garis itu tidak sebidang atau melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Oleh karena itu, pada contoh kita bisa lihat sama-sama garis atau garis AB menyilang DH. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan garis dan bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik garis terletak juga pada bidang, seperti pada gambar 1.2 atau A. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan dan titik itu disebut titik potong atau titik tembus, seperti pada gambar 1.2 atau B. Nah, kita bisa lihat yang untuk contoh gambar yang A, ya. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik garis terletak juga pada bidang. Nah, pada gambar A kita bisa lihat di sana terdapat garis L pada bidang dengan sudut V. Itu. Lalu yang untuk gambar kedua bisa dilihat garis L berada di tengah-tengah, memotong atau menembus pada bidang dengan sudut V. Lalu yang ketiga, sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak bersekutuan pada satu titik pun, seperti pada gambar 1.2 atau gambar C. Lalu di sini kita memiliki sebuah contoh. Pandang atau lihatlah kubus ABCD EFGH di samping. Pada soal yang pertama, kita memiliki sebuah titik AC dan BD terletak pada bidang ABCD. Kita bisa lihat sama-sama pada titik AC dan BD terletak pada bidang ABCD. Ya, itu diwarnai dengan warna biru. Lalu yang kedua, DH menembus bidang EFGH di H. Ya, bisa dilihat sama-sama pada garis DH yang sebagai bayang-bayang pada kubus ABCD EFGH dan ditarik garis ke atas sehingga mengenai bidang EFGH di H. Lalu pada soal yang ketiga, titik EG sejajar bidang ABCD. Ya, bisa dilihat seperti itu. Lalu di sini kita memiliki sebuah hubungan antara dua bidang. Dua bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak bersekutuan pada suatu titik apapun, seperti pada gambar 1.3. Nah, bisa dilihat pada gambar 1.3 atau gambar A, ada dua buah bidang dengan sudut V dan sudut W. Kedua bidang tersebut sama-sama berdiri sejajar. Jika kita tarik garis lurus antara garis yang bersilangan sehingga menghasilkan titik A dan B, kita mendapatkan sebuah garis lurus gamma, ya, seperti itu. Oleh karena itu, bidang V, bidang dengan sudut V dengan bidang sudut W bisa juga disebut dengan sejajar. Oleh itu, di sana terdapat simbol sejajar. Ya. Lalu selanjutnya, dua bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis potong seperti pada gambar 1.3 atau B. Bisa dilihat sama-sama pada bidang dengan sudut V terdapat garis atau bidang yang berpotongan yang mengenai bidang dengan sudut V, yaitu bidang dengan sudut W. Oleh karena itu, kedua bidang tersebut bisa dikatakan dengan bidang VW. Seperti itu. Lalu di sini kita memiliki sebuah catatan. Dua bidang A dan B dikatakan sejajar
kedua bidang tersebut berdiri tegak lurus pada suatu garis Y atau gamma. Garis potong bidang V dan W juga bisa ditulis dengan VW. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Seperti itu. Lalu di sini kita memiliki sebuah contoh kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Pada bidang A, B, F, E sejajar bidang D, C, G, H. Bisa dilihat di sana sudah ditandai dengan garis atau warna biru pada balok atau kubus tersebut. Mohon maaf. Lalu yang kedua, kita memiliki sebuah bidang A, B, C, D berpotongan dengan bidang B, D, H, F pada garis potong BD. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita memiliki sebuah contoh soal. Gambar di bawah ini menunjukkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sejajar, memotong, atau menyilang sehingga menjadi benar. Untuk contoh yang pertama, garis AB, di sini juga bisa garis AB dan garis EF bisa kita sebut juga dengan garis sejajar. Ya, seperti itu. Lalu pada garis B dan garis AH juga bisa disebut juga dengan garis sejajar. Untuk garis AD dan garis DC juga bisa disebut juga dengan garis memotong. Untuk garis EH dan garis HG juga bisa disebut juga dengan garis memotong. Pada garis AD dan garis CG disebut juga dengan garis menyilang. Begitu pula garis AB dan garis DH disebut juga dengan garis menyilang. Seperti itu jawaban untuk pada soal nomor 1. Lalu kita pergi ke soal yang nomor 2. Di sini silakan perhatikan Anda sekalian gambar kubus EFGH IJKL di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata benar atau tidak untuk dapat memahami konsep kedudukan dua garis pada bangun rumah. Apakah LJ memotong KI di R? Ya, seperti itu. Jika kita lihat dengan secara seksama, garis LJ memotong KI di garis L karena di garis R, mohon maaf. Oleh karena itu, di sana terdapat titik R. Titik R bisa muncul dikarenakan adanya dua garis yang saling menyilang, sehingga di tengah-tengahnya kita bisa tandai dengan huruf secara kapital, seperti huruf R, B, C, dan yang lainnya. Lalu ke soal yang kedua, apakah CF sejajar dengan LH? Bisa kita lihat pada garis JF ya, sejajar dengan LH. Ya, di sana sejajar dikarenakan tidak dalam satu bidang. Lalu, apakah EF menyilang dengan LH? Di sana juga jawabannya adalah benar. Kenapa? Jawabannya benar dikarenakan kedua garis tersebut terdapat pada bidang yang berbeda dan bersebelahan. Oleh karena itu, garis EF menyilang dengan garis LH. Karena jika kita tarik garis lurus antara garis EF ya, garis E itu kita panjangkan lagi sampai keluar bagian kubus, dan juga garis LH kita panjangkan lagi sampai ke bawah ya, kita tarik garis lurus, kedua garis tersebut akan saling menyilang ya, seperti itu. Dan ini ada beberapa latihan soal, silakan dikerjakan untuk latihan soal ini untuk melatih
materi pada penyampaian kali ini. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Untuk kelanjutan materi pertemuan selanjutnya, saya akan sedikit atau saya akan langsung membahas tentang jarak antara titik dengan titik, jarak antara garis dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.